Hai Mbak Raya. Halo Mbak Raya, selamat datang di Kanal On Air, podcast KPKNL Purwakarta bersama saya Marinda. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai serba-serbi lelang DJKN. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya era digital, DJKN menciptakan cara baru untuk mengakses lelang secara online, yaitu melalui lelang.go.id dan aplikasi Lelang Indonesia. Lelang.go.id dapat diakses langsung melalui browser dan untuk aplikasi Lelang Indonesia dapat diunduh di Play Store. Lelang.go.id merupakan platform pemerintah guna melaksanakan proses lelang secara online, di mana peserta lelang tidak harus hadir dalam pelaksanaan lelang. Bisa dilihat banyak sekali objek lelang di platform tersebut, seperti lelang mobil, motor, rumah, ruko, pabrik, tanah, serta berbagai barang lain seperti elektronik dan inventaris. Nah, sejak tahun 2021, KPKNL sebagai unit vertikal DJKN juga memberi kesempatan kepada para pelaku UMKM yang berperan dalam pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk memasarkan produknya melalui platform lelang berbasis online. Masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam dunia lelang melalui aplikasi lelang. Masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membuat akun untuk bisa ikut lelang, serta dalam proses pelaksanaan lelang. Nah, bagi baraya yang sudah mempunyai akun, maka bisa menggunakan akun tersebut untuk bertindak sebagai penjual lelang atau peserta lelang. Syarat untuk mempunyai akun pada aplikasi lelang ini cukup mudah, yaitu cukup mempunyai KTP, NPWP, rekening tabungan, dan email. Cara untuk melakukan pendaftaran atau membuat akun pada lelang.go.id secara garis besar yaitu: yang pertama, membuka aplikasi lelang, klik daftar. Yang kedua, memasukkan data diri, yaitu berupa nama lengkap, sesuai KTP, email, nomor telepon, dan password. Data yang dimasukkan dipastikan data yang benar dan valid ya. Nah, yang ketiga, aktivasi akun yang dilakukan melalui link yang akan dikirimkan ke email yang telah terdaftar. Iya, baraya. Setelah baraya mempunyai akun pada aplikasi lelang, baraya bisa memilih dan mengikuti lelang di KPKNL seluruh Indonesia. Bagi baraya yang berminat mengikuti lelang, jangan lupa untuk menyetorkan uang jaminan lelang sesuai dengan yang ditetapkan, maksimal H-1 sebelum pelaksanaan lelang ya. Untuk uang jaminan juga jangan dicicil ya baraya, dan pastikan transfer sesuai dengan virtual account dan nominal yang sesuai dengan tercantum pada aplikasi. Oh iya, mengingat KPKNL mempunyai banyak bank persepsi yang berbeda-beda dan terdapat batasan waktu masing-masing bank, maka alangkah lebih aman untuk menyetor uang jaminan tidak di akhir-akhir waktu ya. Selanjutnya, bagi baraya yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan lelang akan dikembalikan H+1 setelah pelaksanaan lelang. Bagi peserta lelang yang rekening pengembaliannya berbeda dengan bank persepsi KPKNL yang diikuti, maka uang jaminan bisa saja sampai setelah H+1. Agar proses pengembalian uang jaminan lelang tidak terkendala, maka pastikan data rekening pengembalian uang jaminan sudah benar dan valid ya. Misalnya, nama rekening, nomor rekening, nama bank, dan nomor telepon. Karena apabila data tidak sesuai, maka pengembalian uang jaminan bisa saja terkendala atau bahkan uang yang telah dikembalikan kembali ke rekening KPKNL karena rekening yang dituju tidak valid. Bagi baraya yang mengalami kendala terkait pengembalian uang jaminan, bisa langsung menghubungi KPKNL terkait ya. Bisa jadi terdapat kendala karena data pengembalian kurang valid. Misalnya nama rekening terisi nama email, nomor telepon atau nomor rekeningnya juga tidak lengkap. Kemudian, bagi peserta yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, jangan lupa untuk melakukan pelunasan. Batas waktu pelunasan yaitu maksimal 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pembeli lelang tidak melakukan pelunasan, maka pembeli tersebut ditetapkan sebagai pembeli wan prestasi dan uang jaminan lelang yang telah disetorkan akan disetorkan ke kas negara. Baraya, hati-hati dan waspada penipuan lelang ya. Lelang resmi DJKN hanya di lelang.go.id dan aplikasi Lelang Indonesia. Beberapa modus penipuan yang terjadi yaitu yang pertama, menawarkan barang dengan harga yang tidak wajar dan tanpa informasi yang jelas. Yang kedua, menggunakan rekening pribadi sebagai tujuan pembayaran lelang. Yang ketiga, menjanjikan pasti menang lelang dan menyebarkan informasi melalui media sosial atau akun palsu yang meniru akun resmi DJKN atau KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 atau balai lelang yang terdaftar. Beberapa tips cara menghindari penipuan lelang yaitu yang pertama, cermati rekening tujuan pembayaran. Pembayaran hanya melalui rekening atas nama KPKNL, bukan rekening pribadi. Validasi informasi dan harga barang melalui lelang.go.id dan bisa konfirmasi ke KPKNL terkait juga. Mungkin serba-serbi tentang lelang kali ini cukup sampai di sini dulu ya Baraya. Bagi Baraya yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai lelang, bisa menghubungi KPKNL terdekat ya. Terima kasih telah menyaksikan kanal on air podcast KPKNL Purwakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dukung KPKNL Purwakarta dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. KPKNL Purwakarta bergerak bersama menjadi lebih baik, bersih, akuntabel, inovatif, konsisten.